Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'indi fi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jamil al-Karamah Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina fi futuhil ilmi wal hikmah Anna Allah yatabashshanu birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yaqra'u fi rak'atay sunnati subhi ba'dal fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca al-musalli orang yang sholat fi rak'atay sunnati subhi pada 2 rakaat sunnah subuh. Yang dimaksud sunnah subuh ini qobliyah subuh, bukan sunnah fajar. Jadi sunnah fajar, ada yang mengatakan sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Tetapi yang masyhur adalah 2, jadi mengerjakan sunnah subuh dan qobliyah subuh. Nah, membacanya Qul ya ayyuhal kafirun setelah baca Fatihah rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal ini ya? Iya. Hafal. Gak ada yang gak hafal surah gacoan. Iya, gacoan. Wa fis tsaniyati Qul huwallahu ahad. Dan pada rakaat yang kedua ba'dal Fatihah itu, setelah baca Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Ini masyhur hadis Nabi ya pada sholat sunnahnya. Wa in syaa qara'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Dan bila berkenan mau, ia bisa membaca pada rakaat yang pertama ya qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ini dalam Al-Baqarah ayat 136 ya. Wa fit tsaniyati, dan pada rakaat kedua qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya al-ayat ya. Ini dalam surah Ali Imran 64 ya. Wakilahuma sahihun an fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, artinya paket pertama dengan paket kedua itu ya, kuliah sama kulhu itu disebut yang pertama itu, atau yang Al-Baqarah dengan Ali Imran itu sahih, artinya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengikuti sunnahnya. Wa yaqra'u fi sunnatil maghribi, dan sunnah membaca pada sunnah maghrib. Nah, yang
dimaksud sunnah maghrib itu sebelum sholat maghrib, ya, qobliyah maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sama tuh. Qobliyah subuh dengan qobliyah maghrib, ya, surahnya sama. Wa yaqra'u bihima aidan fi rak'atai thawaf, dan membaca keduanya, ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu pada 2 rakaat sunnah tawaf. Habis tawaf, ya, jangan langsung sa'i. Habis tawaf muter 7 kali, bergeser searah dengan maqam Ibrahim, salat 2 rakaat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf, ya, rakaat ini lillah, Allahu akbar. Nah, selesai minum zam-zam baru naik ke sa'i, ya. Nah, itu sunnahnya baca itu saja. Wa raka'atil istikharati, dan sunnah juga kul and kul, ya, kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu itu, ya, pada 2 rakaat istikharah. Orang istikharah meminta pilihan yang terbaik. Jadi istikharah dari kata khair, meminta pilihan yang terbaik gitu. Nah, itu biasanya orang kalau mau menerima jodoh, mau menikah, padahal sebenarnya bukan itu saja. Semua yang menjadi menurut kita rumit untuk menyelesaikan, maka kita jangan putuskan, kita sholat 2 rakaat. Ini saya kuliahnya ambil apa? Yang diinginkan itu 2 fakultas A, B gitu. Apalagi lebih banyak gitu. Istikharah. Yang mana yang paling bagus? Jadi bukan cuma 2 wanita yang mana yang diterima, yang mau dilamar. Nah, bagi wanita juga sama, dia terima apa tolak, maka dia istikharah. Mau berdagang, dagang A, dagang B, istikharah. Bahkan orang dulu ketika dia keluar seperti Ustaz Bawi ini keluar mau dagang, kan jalan ke kanan bisa, ke kiri bisa, ya kan? Bisa tak? Bisa. Ah, orang dulu saking dia memasrahkan kepada Allah itu, dia istikharah. Artinya memulainya ke kanan atau memulainya ke kiri. Orang dulu itu seperti itu. Jadi memang terserah Allah aja. Ya, jadi nggak ada intervensi diri sendiri, itu nggak ada. Jadi dia mengharapkan petunjuk pilihan dari Allah. Wa yaqra'u man autara bi salasi raka'atin, dan membaca orang yang berwitir dengan 3 rakaat. Fi raka'atil ula, pada rakaat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Ini kita jadi tahu yang belum tahu kenapa sholat taraweh witirnya dipilih 3. Karena 3 itu dianggapnya sudah cukup. Witir itu sekurang-kurangnya 1. Ya, yang lazim itu 3. Nah, 3 itu juga biasa dikerjakan oleh Nabi. Nabi mengajarkan rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah itu Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, ya, al-kafirun. Wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, ya, dan mu'awwidzatain.
yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu ada dalilnya ketika taraweh 3 rakaat dan surahnya itu karena maksur anin Nabi, ya, dicontohkan oleh Nabi seperti itu, ya. Intaha, ya, selesai. Wasa isuha, dan yang keenam sakta, sunnah berdiam baina surati war ruku'i, diam antara membaca surah dengan ruku. Baca surah Al-Fatihah, baca surah, selesai baca surah jangan langsung ruku, tapi sakta, ya, qalilan, diam sejenak, ya, antara surah dengan ruku. Qala Nawawi fi Tibyan, berpendapat Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Ini kitab At-Tibyan biasa dibaca di pesantren-pesantren menghafal Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ya. Apa kata Imam Nawawi? Qala ashabuna, berpendapat ulama-ulama kita, yustahabbu lil imami fi sholatil jahriyati, disunahkan bagi imam pada sholat yang jahar, berarti maghrib, isya, subuh, Jumat, ya, serajat ayas kuta, ya, ayas kuta arba'ah sakatatin fi halil qiyam, berdiam dengan 4 kali diam ketika berdiri. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai sebelum ruku itu mahalul qiyam. Ada 4 kali diam itu dalam sholat. Ihdaha, salah satu dari 4, ba'da takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagi imam jangan terburu-buru membaca surah, ya. Kenapa? Liyaqra'a doa atawajjuhi, agar ia membaca doa bertawajjuh. Doa tawajjuh itu biasa disebut dengan, ya, doa istiftah, ya, di awal wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, wajjahtu, aku hadapkan mukaku. Sehingga ini disebutnya dengan doa tawajjuh namanya, doa menghadapkan muka, ya. Waliyuhrimal ma'mumu, dan agar takbiratul ihramnya si makmum, karena makmum takbiratul ihramnya belakangan. Nah, imamnya nunggu supaya dia baca, ya, doa istiftah atau tawajjuh, kemudian nunggu imamnya masuk takbiratul ihram. Ada orang takbiratul ihram itu lama, ada yang sedang, ada yang sebentar, ya, sesuai dengan bagaimana kapasitas keilmuannya di dalam sholat, ya. Itu yang pertama, diam dalam sholat. Wasaniyatu akibal fatihati, yang kedua sunnah diam setelah baca Fatihah. Waladdallin, amin. Imam sunnah diam saktatan latifatan jiddan, diam yang sebentar sekali, artinya sebentar, baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir Fatihah dan amin, ya, diam sejenak. Waladdallin, amin, jangan waladdallin, amin, jangan, ya. Gak boleh diwasal, ya. Liya'lama anna amin, agar dapat diketahui bahwa amin laisa minal fatihati,
Amin itu bukan termasuk Fatihah, sehingga dia mesti dipisah. Kalau waladhdallin amin, disangkanya amin minal Fatihah, bagian dari Fatihah, harus dipisah. Li'alla yatawahamu amin minal Fatihah, agar jamaah tidak menganggap itu bagian dari suratul Fatihah. Kok bisa? Iya, bagi orang yang bisa baca, dia lihat di Al-Fatihah itu, di Al-Quran gak ada amin. Tapi bagi orang awam yang gak bisa baca, dia hafal bacaan Al-Fatihah, surah-surah lain itu karena mendengar. Nah, karena dia mendengar waladhdallin amin, dia menganggapnya bisa jadi amin itu minal Fatihah, padahal bukan. Nah, dikasih sakta, ya, latifah, diberi batasan, diam sejenak. Wasani satu ba'da amin saktatan tawilatan, dan setelah amin diam yang lama. Imam amin, diam yang lama. Saktatan tawilatan bihayatsu yaqra'ul ma'mumul fatihata, sekiranya dapat membaca Al-Fatihah makmum. Makmum baca Fatihah berarti 7 ayat, diamnya sepanjang Fatihah. Nah, kalau imam itu diam, ngapain dia? Nah, maka dia boleh membaca sir, bukan diam maknanya tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, kita pernah bahas di sini Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan syarah Al-Azkar Al-Fathur Rabbani, di situ disebutkan kesunahan memberikan waktu kepada makmum membaca Al-Fatihah itu karena perintah Al-Quran. Ya, perintah Al-Quran. Iza qara'tal Qur'an, iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian mendengarkan. Tadi waktu Al-Fatihah, makmum dengar gak bacaannya Fatihah? Dengar gak? Dengar. Nah, kemudian setelah waladhdallin, imam kan membaca surah. Kalau makmum baca Fatihah, dengar gak bacaannya imam? Enggak dengar, karena dia sibuk membaca Al-Fatihah. Nah, satu ya, perintah Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kan repot tuh. Perintah hadis sahih, dan itu diyakini Imam Syafi'i gak sah makmum kalau gak baca Fatihah. Tapi perintah Quran suruh dengerin orang yang baca Quran. Nah, di dalam kitab Al-Fathur Rabbani itu, maka ini jawabannya, yaitu diam tetapi membaca surah sir. Ya, itu diberi contoh ya. Kalau dulu mu'alim itu baca sabihis, umpamanya itu sabihisnya separuh dibaca sir, separuh dibaca jahar. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau diam, sepertinya diam karena tidak terdengar gitu. Tapi beliau kalau kita di saf pertama dengar pelan, bismillahirrahmanirrahim. Baca sabihis, sabihis rabbikal a'la dari khalaqa fasawwa wa alladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a
lalu dia jahar, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, karena makmumnya sudah selesai baca Fatihah. Ini kelihatannya sepele, tapi bagi orang yang belajar, yang berilmu begitu, ya, mendamaikan antara perintah Quran dengan perintah hadis sahih itu seperti itu. Dan itu bukan cuma di sholat Jumat. Nah, seperti orang sholat biasa pun, maka si imam itu baca dibagi dua, ya, setengah dibacanya sir, setengah dibacanya jahar. Itu imam yang alim, ya, imam yang ngerti dengan tugas keimamannya seperti itu. Lalu selama ini imamnya langsung baca surah, kemudian makmumnya baca Fatihah, ya sudah, ikutin imam Syafi'i saja, ya, karena nanti setelah baca Fatihah masih ada sisa mendengarkan, ya. Itu penjelasannya itu penting, dan bagi orang yang apik dalam, ya, mengamalkan ilmu itu ada rumusannya semacam itu, ya. Warabi'atu, yang keempat, ba'dal faraghi minas surati, setelah selesai membaca surah, yufassilu bainal qira'ati wa takbiratil huwiyyi ila ruku'i, sebagai pemisah antara membaca Al-Quran dan takbir turun ke ruku, ya, baca surah innaka, apa itu, wa huwal azimul azim, diam dulu, Allahu Akbar, jadi yang wa huwal azimul azim, Allahu Akbar, ya, begitu. Nah, ini biasanya di taraweh enggak diterap, ya, waktu sholat taraweh yang sakta, ya, latifah ini disikat. Nah, imam. Sebab kalau yang pakai pelan, pakai tumaninah, makmumnya menalin imamnya yang mana itu yang lama. So, kalau dia pindah aja al-makmur, ya, padahal sebenarnya benar itu yang ngikutin sunnah, ya. Di masyarakat memang repot, ya. Faidatun, hazihi faidatun, ini sebuah faedah. Faedah itu bahasa Arab, ya, sesuatu yang bermanfaat disebut faedah. Qala Abul Qasimi Al-Hariri fi Duraril Ghawwas, berpendapat Abul Qasim Al-Hariri dalam kitabnya Durratul Khawwas, wa min aghlatihimul wadihah, di antara kesalahan-kesalahan yang jelas kesalahannya, annahum yaquluna, bahwa ada di antara mereka yang berpendapat al-malu baina Zaidin wa baina Amrin bitakriri lafzi baina, bahwa antara lafaz al-mal dengan az-zaid itu, ya, al-malu baina Zaid wa bainal Amr, ya, harta antara si Zaid, baina Zaid pakai kata baina, maksudnya wa baina Umar, kata baina lagi diulang, bitakdiri lafzihi baina, dengan mengulang lafaz baina. Itu banyaknya redaksi kata yang seperti itu, ya. Fihimuna, nah itu lihat tuh, bacanya itu fihimuna. Itu fihimuna sigotul mudhari'i yafhamuna,
Ya, dia bentuk fi'il mudhari yang aslinya itu yafhamuna. Tetapi yafhamuna dibaca oleh Arab fihimuna. Nah, ini nggak ada wazannya di pesantren. Ini namanya sama'i. Adanya dari mulut ke mulut, dari guru ke guru. Coba kamu baca tuh fihimuna, wazan apa? Ada nggak wazan? Enggak. Ya, fa'iluna, nggak ada wazan, itu nggak dikenal. Ya, jadi dia fihimuna sighatul mudhari yafhamuna min fahima. Ya, tetapi orang Arab bacanya potong letter, bukannya fihimina tapi fihimuna. Mereka memahaminya fihi, ya, fi ay yaglatuna fihi. Ya, mereka itu melakukan kesalahan. Wasohabu ayyuqala baina Zaidin wa Amrin. Gak usah bainanya, gak usah diulang lagi. Ya, baina Zaidin wa Amr. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, min baini famsin wa damin. Itu kan, min baini famsin wa damin labanun, kalau ada gitu. Ini menarik nih, min baini famsin wa damin labanun. Ya, di antara faras itu kotoran, ya, kotoran yang ada di perut besar binatang, kambing, kerbau, sapi, ada perut besar, itu faras namanya, farsun. Di antara najis faras, wadam, dan darah, labanun, ada susu. Ya, binatang itu kambing, kita disuruh minum susu kambing. Padahal susu kambing itu di antara dua kotoran, kotoran perut besar dengan darah. Tetapi susu itu tidak bercampur dan tidak terpengaruh oleh dua kotoran besar. Nabi ingin mengajarkan dengan ayat ini. Coba kamu perhatikan itu Al-Quran. Susu itu kata Allah mabainal famsi wadam, adanya di antara dua kotoran, dua najis. Tapi susu itu bermanfaat dan tidak tercemar. Orang Islam hidup dimanapun dia, kalau dia berprinsip dengan keislamannya, maka dia bisa seperti susu, bermanfaat untuk orang banyak dan dia tidak, ya, terpengaruh oleh dua najis. Itu ayat itu bunyinya. Tapi konteks pembahasan kita ini, ya, min baini farsin wa damin, gak perlu lagi min baini farsin wa baina damin gitu. Itu masalahnya. Ini kalau faedah berarti tambahan keilmuan dalam sisi, ya, gramatikal bahasa Arab. Wal illatu fihi anna lafzata bait taqdi al ishtirak. Illat, argumentasi fihi, ya, fi hadhi, ya, fi hadha anna lafzata baina, bahwa lafaz kata baina itu taqtadil ishtirak, menetapkan persekutuan, ya, bukan sendiri. Jadi kalau kata baina terjadi ishtirak, persekutuan antara dua orang atau dua kelompok. Wala tadkhulu illa ala masna wa majmu'in.
dan tidak masuk kata baina itu kecuali untuk dua atau lebih dari dua jamak ya. Kakaulika seperti perkataanmu al-malu bainahuma, itu digunakan bain. Al-malu harta itu bainahuma, milik di antara dua orang ya, milik dua orang. Wadaru bainal ikhwati, dan rumah itu baina di antara al ikhwah. Ikhwah itu bentuk jamak ya, dari beberapa orang ya, saudara kandung namanya ikhwah. Kalau saudara seagama ikhwan, itu bedanya penggunaan ikhwah dengan ikhwan ya. Jadi baina cukup dengan satu kali, tidak perlu diulang. Wa amma qauluhu ta'ala muzabzabina baina dzalik ya, muzabzabina baina dzalik fa inna lafzata dzalika tu'ati an syai'ain wa tanubu ya mana balafzain ya. Muzabzabina baina dzalik itu lafaz zalika itu tu'ati ala syai'in ya, menentukan dua sesuatu. Wa tanubu mana balafzatain, dan menempati dua makna lafaz. Wa in kanat mufridatan, meskipun bentuk katanya itu mufrad zalika, tetapi dia bisa menempati kata zalika itu antara ya dua hal ya, atau banyak walaupun katanya mufrad. Ala taro annaka taqulu zonantu dzalika, bukankah kau melihat bahwa kau juga mengatakan zonantu dzalika, saya menduga demikian itu. Zonanta dzalika, kau menduga dzalika, demikian itu. Fatuqimu lafzatu dzalika maqama maf'ulai zonantu, maka dihadirkan lafaz zalika itu pada makom dua maf'ul dari zonantu ya. Zonantu kan apa itu boleh maf'ulain ya ta'adda ila maf'ulain, dia bermuta'addi kepada dua maf'ul ya. Wa kana takdirul kalami fil ayat, adapun takdir perkataan firman Allah di dalam ayat itu tadi, muzabzabina baina zainakal fariqain itu ya. Ya, jadi ada kata baina ya. Baina zainakal fariqain. Wa qad kasyafallahu subhanahu wa ta'ala hadza ta'wil biqaulihi, dan Allah membukakan atas takwil dari ayat ini dengan firman-Nya la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Artinya itu maknanya tidak ada ya, tidaklah mereka itu menuju kepada satu kelompok, wala ilaha ulai, dan tidak kepada kelompok yang lain. Wa naziruhu lafzatu ahadin fi qaulihi ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Adapun perbandingan lafaz ahadin dalam firman Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membedakan di antara seorang pun rasul min rusulihi, di antara rasul-rasul. Itu menggunakan juga kata baina ya, yang disandingkan dengan lafaz ahad ya. Jadi baina zaina, baina zalik, baina ahadin ya. Wa zalika anna lafzata ahadin
Yang demikian itu lafaz ahadin tastaghrikul jinsal waqi'a alal musanna wal jam'i. Nah, kata ahad di sini menyeluruhkan jenis yang terjadi, ya, yang terdapat alal musanna kata dua, wal jam'i kata jama banyak. Walaisa bimakna wahidun, ya, atau bimakna wahidin, bukan maknanya satu dalam arti benar-benar satu. Jadi di situ, ya, bukanlah nufarriqu baina ahadin bir rusuli, itu bisa, ya, boleh al-waqi'u ala musanna wal jam'i, boleh maknanya banyak, boleh maknanya dua, walaupun katanya adalah bentuknya mufrad. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ya nisa'an nabi lastunna ka'adim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, lastunna, kalian semua bukanlah ka'adim, ya, seperti salah seorang minan nisa'i, di antara wanita-wanita. Nah, itu kata ahadin itu boleh untuk tasniyah dan jamak, ya, walaupun bentuknya mufrad. Ini, ya, faedah yang ditambahkan, disisipkan dalam pembahasan, ya, fikih kita. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Faslun fi ma yata'allaqu bituma'ninati. Ini fasal menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan tuma'ninah. Tuma'ninah yasbutu biqadri subhanallah. Dia sekedar selama orang menyebut subhanallah, itu namanya tuma'ninah, diam. Jadi maksudnya gerakannya jangan seperti capung cebok berulang-ulang tanpa ada tuma'ninah dari satu rukun ke rukun yang lain. Al-arkanu ay arkanus salati as-sab'ata asyara. Rukun-rukun yang dimaksud dengan rukun-rukun salat itu ada 17. Ya, rukun itu, apa yang bedanya rukun dengan syarat? Rukun itu ma yatimmu syai' wa huwa dakhilun fi. Setiap sesuatu yang menyempurnakan perbuatan dan dia beradanya di dalam. Kalau syarat ma yatimmu syai' wa huwa kharijun anhu. Syarat itu setiap sesuatu yang menyempurnakan perbuatan dan dia beradanya di luar. Wudu itu di luar sholat. Wudu itu bukan sholat. Tapi sholat tidak sah kalau tidak ada wudu. Nah, kalau dia tempatnya di luar, namanya syarat. Kalau rukun, ma yatimmu syai' wa huwa dakhilun fi. Sesuatu yang menyempurnakan dan dia berada di dalam. Al-Fatihah rukun karena di dalam sholat. Tinggal Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya. Nah, itu rukun dalam sholat 17. Alladzi talzamu, ya, yang wajib atau yang harus bifathi zai, ay tajibu fiha tuma'ninatu. Artinya yang wajib pada rukun-rukun itu, ya, diam, wajib diam. Ada berapa? Arba'atun. Ada 4. Ya. Jadi kalau 4 rukun ini harus diam. Ar-ruku', pertama ruku'.
Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam pembahasan ini tidak boleh. Jadi kalau kita lihat ada taraweh 20 rakaat 9 menit 10 menit, nah itu nanti pembahasannya sendiri dalam kajian Syafi'iyah yang sifatnya al-mafruḍah, yang wajib nggak boleh. Ya, ruku itu harus tumaninah. Sekedar orang mengucapkan subhanallah sepanjang itu. Wal i'tidalu, yang kedua i'tidal. Wa huma min khasa'isi hazihil ummati. Keduanya, ruku dan i'tidal itu di antara kekhususan umat Muhammad ini. Wa kadza tahmimu khalfal imami ala ma qalahu Asy-Syubari. Demikian juga mengucapkan amin bagi makmum di belakang imam seperti dikatakan oleh Imam Asy-Syubari. Ya. Wa amma qauluhu ta'ala ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wallahu